Nah, indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang ataupun jasa dari waktu ke waktu, di mana manfaatnya yaitu untuk mengetahui tingkat inflasi, daya beli masyarakat maupun kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini. Itu pengertian secara umum ya. Kemudian ada pengertian lain. Indeks harga adalah ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga relatif suatu barang atau jasa dari waktu ke waktu atau lokasi geografis, di mana seringkali dengan membandingkan dengan periode dasar yang ditetapkan pada nilai 100. Jadi nanti jangan ada yang tanya, Bu, itu kenapa nilai 100, kenapa nggak 120, 220 atau berapa gitu. Jadi memang sudah ketetapannya itu ya, dengan periode dasar itu nilainya tetap 100. Nah, untuk tujuan indeks harga, yang pertama yaitu mengukur perubahan harga barang dan jasa, itu sudah pasti ya. Kemudian mengetahui tingkat inflasi dan deflasi. Ada yang masih ingat inflasi dan deflasi itu apa? Masih, Bu. Nah, coba silahkan diisi. Inflasi itu kan punya. Boleh diteruskan sedikit sebenarnya di sini. Baik, jadi inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa secara terus-menerus, Bu. Nah, kalau deflasi itu adalah penurunan harga barang secara terus-menerus. Baik, betul sekali ya. Pertama dulu. Ya, inflasi itu adalah kenaikan harga barang atau jasa dalam periode tertentu, kemudian dapat menurunkan daya beli uang. Sedangkan deflasi itu adalah lawanan dari Inflasi. Oke, kemudian yang ketiga yaitu indeks harga ini merupakan dasar dari kebijakan ekonomi. Selanjutnya mengetahui daya beli masyarakat, daya terakhir sebagai alat perbandingan antara periode, baik itu periode dasar maupun periode berjalan. Nah, untuk fungsi indeks harga ibu mau tolong Ridwan dibaca. Apa isinya? Fungsi indeks harga data merupakan angka dari perubahan harga selama periode tertentu. Dua, pedoman penetapan upah dan gaji yang harus disesuaikan dengan angka inflasi. Tiga, estimasi anggaran biaya produksi bagi pihak produsen. Baik, terima kasih Ridwan. Ini materinya diperhatikan ya, karena nanti ibu akan memberikan tugas terkait materi yang ibu ajarkan. Baik, Ibu. Nah, kemudian masuk pada jenis-jenis indeks harga, di mana jenis-jenis indeks harga ini ada 4. Yang pertama indeks harga konsumen atau IHK, kemudian indeks harga produsen atau IHP, selanjutnya indeks harga yang diterima maupun dibayar petani, dan terakhir indeks harga implisit. Nah, untuk indeks harga konsumen, tolong dibaca oleh Tira. Baik, yang pertama ada indeks harga konsumen atau IHK, di mana indeks harga konsumen adalah metrik yang digunakan untuk mengetahui perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen dari satu periode ke periode lainnya, di mana penentuan indeks harga konsumen itu didasarkan pada data 4 kelompok, yaitu makanan, barang, jasa, dan perumahan. Baik, terima kasih. Jadi pada indeks harga konsumen ini yang diperhatikan itu 4 kelompok ya, yaitu makanan, barang, jasa, dan juga Perumahan. Oke, kemudian indeks harga produsen. Boleh tolong dibaca Taufik? Indeks harga produsen. Indeks harga produsen adalah tolak ukur pengukuran perubahan harga pembelian barang oleh produsen atau pedagang besar. Baik, terima kasih Taufik. Jadi pada indeks harga produsen ini kita lebih berfokus bagaimana produsen itu menganalisis perubahan harga bahan baku dalam aktivitas produksi rumah tangga produsen. Kemudian indeks harga yang diterima dan dibayar oleh petani, yaitu indeks yang diterima dan dibayar petani menunjukkan semua biaya bahan baku, pengeluaran untuk kebutuhan produksi ataupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, yang
yang dimana ada biaya produksi itu termasuk indeks harga mencakup biaya hipotek. Jadi biaya hipotek itu adalah biaya administrasi, kemudian biaya upah, dan terakhir yaitu biaya pajak. Nah, jenis indeks terakhir yaitu indeks harga implisit, yaitu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan pertumbuhan ekonomi. Hitungannya itu melibatkan semua barang yang diproduksi dari satu periode ke periode lain. Indeks ini dapat digunakan untuk mendapatkan nilai dari inflasi real dengan hitungan PNB atau produk nasional bruto dasar. Nah, kemudian kita masuk pada cara menghitung indeks harga. Jadi cara menghitung indeks harga ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu indeks harga tidak tertimbang atau disebut juga indeks sederhana. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena pada indeks ini hanya akan melibatkan harga tanpa menyebutkan jumlah barang. Jadi rumusnya yaitu I atau IA boleh juga sama dengan sigma PN per sigma P0 dikalikan dengan 100. Sigma PN itu apa? Harga pada tahun. Harga pada tahun Oke. Tahun itu maksudnya tahun berjalan ya, bukan tahun dasar. Sedangkan kalau P0 itu harga pada tahun dasar, dan terakhir I itu adalah indeks harga agregasi. Kemudian ada indeks harga tertimbang. Nah, pada indeks harga tertimbang ini perhitungannya itu lebih sulit daripada indeks harga yang tidak tertimbang, di mana akan melibatkan perubahan harga juga jumlah barang yang terkait. Dalam indeks harga tertimbang ini terdapat 3 metode perhitungan. Apa saja anak-anak? 1. Less Perez atau disebut IL. Oke, yang kedua Parsky. Yang ketiga Fisher. Oke. Yang kedua Fisher. Iya. Fisher. Jadi untuk penampilannya coba dibaca Asmau biar kita tahu. SPP Index adalah harga dihitung berdasarkan kualitas periode dasar, fokusnya pada seberapa banyak harga barang berubah dibanding dengan periode awal. Oke. Sedangkan PASC Index, harga dihitung berdasarkan kuantitas periode berjalan, lebih menekankan pada konsumsi saat ini. Sedangkan Fisher Index merupakan rata-rata geometrik dari Las Perez dan Pache, sehingga dianggap lebih seimbang dan akurat karena mengurangi bias dari kedua metode tersebut. Baik, pada metode Las Perez ini lebih berfokus pada seberapa banyak harga barang berubah dibanding dengan periode awal. Jadi dia lebih fokus pada harga ke M-nya ya. Kemudian pada PAS Index ini lebih menekankan pada konsumsi kita saat ini. Dan kalau Fisher Index itu merupakan rata-rata geometrik dari Las Perez dan PAS. Kemudian kita memasuki pada contoh soal. Tolong diperhati ya, nanti tidak paham. Baik Ibu. Tolong dibacakan soalnya di sini. Diketahui harga beberapa barang pada tahun dasar 2023 dan tahun berjalan 2024 sebagai berikut. Nama barang, daging ayam untuk tahun 2023 itu harganya 200.000. Untuk pada tahun 2024 Berarti harga 2023 itu termasuk harga awal ya kan? Berarti P0 itu. Oke. P0-nya 200.000, kemudian untuk harga di tahun 2024 itu 300.000. Untuk daging sapi pada tahun 2023 itu 300.000. baik, selanjutnya Untuk tahun 2024 itu 450.000. oke.
Untuk daging ikan tahun 2023 itu 400.000, dan untuk tahun 2024 itu 500.000. Kedua, indeks harga tahun 2024 menggunakan metode integratif sederhana. Oke, baik. Untuk nilai sigma P0-nya 200.000 ditambah dengan 300.000 ditambah juga dengan 400.000. Berapakah hasilnya? Oke, Pak sekalian anak ibu tepuk tangan dulu. Nah, kemudian untuk sigma PE 300.000 ditambah 450.000 ditambah 500.000. Berapa nilainya? Insya Allah pandai. Oke, jadi yang ditanyai yaitu metode akumulatif sederhana. Asal disebut juga dengan tadi apa? Tertimbang atau tidak tertimbang? Tertimbang. Oke, tidak tertimbang. Rumusnya adalah I sama dengan sigma PN sigma PO Dikali 100. 100%. Sudah bisa ya, sudah ingat. Ya, 100%. Sigma PN berapa? 900. PN 1.250.000. Oke, 100 sudah ada lagi. 1.250.000 dibagi dengan 900. dikalikan dengan 100. Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah, ayo cepat-cepat. Cara hitungnya 1.250 dibagikan dengan 900.000 baru dikalikan dengan 100. Berapa ayo? 138. Coba sekali lagi, nggak dengar ibu. 103,8. Oke, siapa yang jawab tadi? Kasih tahu. Saya. Oke. Oke. Karena kita ya. Ya.